Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku mahasiswa Teknik Informatika kelas 3D reguler bagi Banjarmasin. Saya akan menampilkan hasil tugas program saya, yaitu mata kuliah program terstruktur yang dosennya Pak Alamsyah, Eskom Mkom. Di sini saya disuruh membuat program yang harus memenuhi syaratnya, yaitu pertama ada tipe data dan variabel, kedua ada konstanta, ketiga operator, keempat pemilihan dengan if, else atau switch, kelima perulangan, while, do while, for, dan keenam array. Nah, kemudian langsung saja saya akan memperlihatkan hasil program saya. Kita buka C++, lalu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Ya, nama saya Dimas Ramadan, NPM 19630520, kelas 3D reguler pagi Banjarmasin. Judul program saya data nilai mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Biodata diri saya ini, yang atasnya ini, yang biodata diri itu adalah komentar multiline, dan yang di bawahnya yang Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari itu adalah single line. Komentar yang satu baris saja. Kalau yang biodata diri itu beberapa baris. Ya, langsung saja kita mulai dari baris 10 ya. Include IOStream. Include IOStream ini adalah sintaks yang mencakup C-in, C-out, dan N-line atau handle. Using namespace std yang berfungsi untuk mencakup seluruh std untuk semua baris program yang ada di program kita. Misalnya nih, std cout, kan sebelum cout itu harus pakai std. Misalnya kita nggak pakai using namespace std ini, kita harus mengetikkan std cout dulu di semua baris yang memerlukan. Ya, misalnya kita tulis sebelum inline ini using namespace std, kita nggak perlu ribet kayak kata saya tadi, tidak perlu menuliskan sebelum cout lagi std-nya. Kemudian inline. Nah, inline ini berfungsi untuk awalan dari program, mengawali program. Kemudian in n, i, j pilihan. N, i, j pilihan ini bukan variabel. Char keputusan. String nama npm. Char ini karakter, dan string ini merupakan sebuah karakter juga, cuma lebih spesifik. Const ini adalah konstanta yang berupa nilai yang telah kita tentukan di dalam program. Di sini KKM 975. Cout adalah keluaran atau output. Singkatannya dari C, output. Nah, di sini kan kita akan mengeluarkan kalimat data nilai mahasiswa di monitor. Handle ini adalah pindah baris fungsinya. Handle 2 kali pindah barisnya berarti. Di situ cout input data mahasiswa handle.
Cout input nama mahasiswa. Getline ini sama aja sama kayak handle, adalah pindah baris atau menambah baris. Cin inilah C input atau masukkan kalimat yang ingin kita masukkan ke dalam monitor. Kalau cout keluaran adalah hasil yang ditampilkan dari monitor. Cin nama, kita harus menuliskan, memasukkan nama ke sini. Kita ketikkan dulu. Cout input npm mahasiswa. Cout input npm mahasiswa ini berarti yang tertampil di monitor adalah kalimat input npm mahasiswa dan getline cin ini kita suruh memasukkan data kita sebagai input npm cout enter. Nah, cout enter berapa banyak nilai mahasiswa yang ingin diinput, kita input lagi pakai sintak cin ini. N ini berapa banyak? N ini adalah suatu nilainya, berapa banyak yang ingin kita input. Plot ini berkenaan dengan nilai. Plot nilai sama dengan N, plot jumlah rata-rata N max nilai maksimal dan N min nilai minimal. Jumlah sama dengan 0, nilai maksimal sama dengan 0. For ini perulangan. I sama dengan 0, kemudian I, N, I plus plus. Cout enter input nilai mahasiswa ke strip ini kosong karena dia otomatis keisi 1 sampai 3 cin nilai. Jumlah sama dengan jumlah plus nilai I. Rata-rata sama dengan jumlah slash n. Cout enter cout nama mahasiswa, npm mahasiswa dan nilai rata-rata. Nah, yang kita input tadi di sini akan otomatis terbaca di monitor, tertampil nama kita, npm kita, dan nilai rata-rata kita sudah terhitung dan ditampilkan di monitor. Cout enter menu. Di sini saya membuat menunya tiga buah, yaitu pertama nilai tertinggi, kedua nilai terendah, dan 3 nilai yang harus diperbaiki. Pilih menu yang diinginkan, kita harus memilih dan pakai sintak cin ini. Switch pilihan. Nah, di sini saya sudah membuat case 3 buah case. Itu case 1. While ini perulangan. While J N, if nilai J adalah nilai maksimal, nilai maksimal sebelah nilai ya J tadi J plus plus. Cout enter nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu adalah nilai maksimal. Cout kembali ke menu. Ya atau T, ya atau tidak. Kita disuruh kembali ke menu. Kita disuruh memilih ya atau Y atau T. Karena ini berupa keputusan. Jika keputusannya Y sama dengan keputusan Y, itu kembali ke A lagi atau ke menu. Break ini adalah menghentikan program sementara. Else if lalu jika keputusannya T sama dengan keputusannya T, kita break lagi, kita tutup, kita tahan sementara programnya. Lalu misalnya kita menulis selain Y dan T, selain huruf Y dan T, ada tampil tulisan pilihan tidak tersedia.
Nah, lalu case 2 nilai min. Nilai min ini min sama dengan nilai. Nilai min ini ya nilai terendah. Nah, kita disuruh memilih lagi kembali ke menu Y atau T. Misalnya Y, ya, T, tidak. Kita disuruh memutuskan. Misalnya sudah kita tekan Y misalnya. Apabila keputusannya kita kembali ke A atau menu. Lalu jika keputusannya T, kita kita akan keluar dari programnya. Dan apabila kita memilih selain Y dan T, pilihan tidak tersedia. Sama kayak case 3. Kalau case 3 nilai yang harus diperbaiki. Nilai ke misalnya nih, nilai ke 1 remedi dan nilai keduanya tidak remedi. Ini kan di sini dia otomatis sendiri menghitung, komputer otomatis sendiri menghitung nilainya, nilai n kurang 1 sama dengan KKM. Dia misalnya KKM itu kan 75. Nah, dia akan menghitung sendiri apabila nilainya ada yang 75 berarti tidak remedi, misalnya di bawah 75, 70 misalnya. Itu remedi. Kemudian memilih lagi Y atau T. Misalnya selain itu ya pilihannya tidak tersedia. Depol ini agar kita bisa menampilkan seluruh program agar kita enak gitu nah. Gak ada ribet, Depol ini kayak mencakup keseluruhan dari baris-baris program. Return ini kita berfungsi akan supaya mengembalikan ke awal lagi, ke menu yang paling awal. Ya, sudah. Langsung saya akan menjalankan programnya. Misalnya nih, input nama mahasiswa Dimas, NPM 19630520. Berapa banyak nilai yang nilai mahasiswa yang ingin diinput? 3. Nilai pertamanya 70, nilai kedua 80, dan nilai ketiganya 75. Nilai rata-ratanya 75. Nah, nama mahasiswa dan NPM mahasiswa ini karena sudah kita tulis di sebelumnya, dia akan tertampil otomatis di sini. Dan ada kita disuruh memilih menu, yaitu nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai yang harus diperbaiki. Kita pilih menunya mulai dari pertama dulu. 1. Nilai tertingginya 80 karena programnya ini otomatis mencari nilai yang tertinggi berapa sesuai yang kita ketik tadi. Kemudian kembali ke menu ya atau T, ya atau tidak, ya karena kita akan melanjutkan. Kemudian kita pilih lagi nilai terendah 2. Nilai terendah ada 70. Kembali ke menu ya. Nilai yang harus diperbaiki 3. Nah, lalu di sini komputer atau program otomatis memprediksi nilai-nilai yang remedi dan tidak remedi. Nilai ketiga 75 tidak remedi, nilai kedua tidak remedi juga 80, dan nilai pertama remedi karena 70 atau kurang dari KKM karena dia sudah tahu KKM-nya 75 dan langsung bisa memprediksi di menu ini. Kembali ke menu ya atau tidak, tidak karena untuk programnya sudah habis. Kita pilih T. Ya, terima kasih sudah
mendengarkan saya ngomong, eh, walaupun program saya terbilang simple, codingnya tidak banyak, ya mudahan bisa memberikan pemahaman pada saudara agar bisa dalam menghitung nilai mahasiswa secara detail dan secara simpel, berguna untuk kedepannya juga. Ya, maaf kalau ada salah hilap kata-kata atau semacamnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.